sebenarnya saya itu bisa dibilang mualaf ya. Mualaf di mana di sini karena sebelumnya itu saya bukan merupakan kader dari Muhammadiyah gitu. Nah, saya Oh. itu mengenal Muhammadiyah ketika saya masuk ke UMY ini gitu. Nah, kemudian saya mengenal Muhammadiyah itu lewat IMM. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat OSDI semua. Kembali lagi di podcast OSDI 2024 bersama saya Zini Rahdian Fashir dari Prodi Akuntansi Angkatan 2023. Di sini saya sebagai moderator akan berbincang-bincang nih sama kakak yang Masya Allah keren banget guys. Jadi siapakah kakak itu? Kalau penasaran langsung aja kita kenalan. Monggo kak mungkin bisa memperkenalkan diri. oke. Oke, salam kenal teman-teman semuanya. Saya Iqmal Aminuzal, saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab angkatan 2021. Kemudian saya apalagi? Saya diamanahi sebagai Ketua Umum IMM FEB Fakultas Pendidikan Bahasa gitu. Itu Oke. aja kan ya? Ya, jadi Kak Iqmal ini adalah Ketua Umum PKIMM Fakultas Pendidikan Bahasa, teman-teman. Nah, pastinya tuh Kak Iqmal udah berpengalaman banget di IMM. Gimana sih Kak? Mungkin bisa sharing-sharing ke teman-teman perasaannya selama di IMM. Oke, teman-teman ya, bicara soal IMM gitu ya. IMM merupakan sebuah kaderisasi gitu. Kemudian perasaan saya ketika di IMM itu sebenarnya saya itu bisa dibilang mualaf ya. Mualaf di mana di sini karena sebelumnya itu saya bukan merupakan kader dari Muhammadiyah gitu. Nah, saya Oh. itu mengenal Muhammadiyah ketika saya masuk ke UMY ini gitu. Nah, kemudian saya mengenal Muhammadiyah itu lewat IMM. Nah, disitulah saya katakan sebagai mualaf gitu. Oh Nah, iya. kemudian saya berproses dari kader awal, tengah, kemudian diamanahi sebagai kader pimpinan ini sebagai ketua umum gitu. Nah, perasaannya ya agak pertama kaget gitu kan dari seorang yang belum kenal Muhammadiyah itu seperti apa, kemudian diamanahi dengan jabatan yang bisa terbilang di atasnya begitu ya sebagai ketua umum. Nah, di situ kayak wah bisa nggak saya gitu. Tapi dengan amanah itu mari kita coba gitu sama-sama seperti teman-teman juga gitu kan, ayo teman-teman bantu saya untuk menyelesaikan ini, teman-teman bantu saya karena dengan segala kekurangan saya gitu, dan juga karena mualaf tadi gitu bahasanya kan Hmm. yang nggak punya background Muhammadiyah sebelumnya. Oke, jadi intinya berani mencoba aja ya Ya Kak. betul sekali, Bismillah betul sekali. aja. Oke. Jadi Kak, podcast ini itu ada temanya. Nah, tema itu bagaimana sih peran mahasiswa Fakultas Pendidikan Bahasa dalam membangun generasi berkeadaban. Nah, menurut Kak Iqmal sendiri, generasi berkeadaban itu generasi yang seperti apa sih, Kak? Oke, ini kan bicara peran Fakultas Pendidikan Bahasa gitu ya. Nah, di mana Fakultas Pendidikan Bahasa di mana skupnya kan ya bicara soal bahasa gitu ya. Di mana kita ada Fakultas Pendidikan apa berprodi Bahasa Arab, Bahasa Inggris sama Bahasa Jepang gitu. Kemudian berbicara soal peran dalam generasi berkeadaban begitu. Nah, di mana salah satu proyeksinya ataupun salah satu lulusan dari Fakultas Pendidikan Bahasa tidak lain dan tidak bukan salah satunya jadi guru gitu bahasanya. Nah, Hmm. di mana guru ini merupakan sebuah fundamental begitu bahasanya. Di mana coba kita flashback sebentar gitu. Kita ngelihat di mana Hiroshima dan Nagasaki dibom itu yang pertama dicari siapa? Ya guru gitu kan ya. Iya, Nah, di iya. situ bahasanya guru perlu memainkan perannya sebagai bentuk yang namanya generasi berkeadaban begitu. Nah, generasi berkeadaban yang saya maksud ini di mana generasi yang memiliki spiritualnya baik, kemudian Hmm. memiliki keilmuan yang mumpuni gitu bahasanya baik dari saintik maupun dari segi agamanya begitu. Kan tidak bisa dipungkiri juga eh, teman-teman dari mahasiswa Fakultas Pendidikan Bahasa itu merupakan banyak dari mereka itu alumni dari pesantren begitu. Nah, di mana Hmm. siklus yang ada di Fakultas Pendidikan Bahasa khususnya IMM itu rata-rata mereka yang menganggap IMM itu organisasi yang keislaman Oh begitu. iya, iya sih. Nah, seperti itu kira-kira Mbak. Oke, berarti ini ya Kak, berarti harus seimbang ya Nah, antara betul. ya dunia dan akhiratnya Ya, gitu mungkin benar kalau itu. di FBB. Oh, jadi juga seberapa penting sih Kak generasi muda ini dituntut untuk mempertahankan peradaban Islam? Sebagai apa? Seberapa apa? Seberapa Seberapa penting seberapa generasi penting muda? gitu bahasanya. Nah, berbicara soal kepentingan gitu ya. Di situ ya justru kita memiliki kepentingan yang sangat penting gitu. Mhm. Karena kenapa gitu? Karena pertama kita dilahirkan sebagai Islam gitu ya. Kemudian di situ kita juga memiliki sebuah peran ataupun memiliki sebuah amanah intelektual gitu. Bahasanya kita dituntut untuk mengasah kekuatan keilmuan kita, mengasah
keilmuan kita, mengasah pengalaman kita untuk senantiasa berkiprah di dunia keislaman begitu. Dan juga kita lihat bicara soal keilmuan gitu ya, bicara soal ilmuwan-ilmuwan yang ada, bicara soal ilmuwan Islam khususnya bisa dikatakan di era sekarang itu kita terbilang sedikit begitu. Apabila kita melihat pada dasarnya ilmu itu diciptakan ataupun pada dasarnya ilmu itu ada gitu, bahasanya sebenarnya beralih kepada sumber dari muaranya itu ada di Islam gitu. Tapi kemudian ternyata ada sebuah permasalahan di mana Islam itu meninggalkan ilmu itu gitu. Karena ada yang namanya doktrinasi ilmu itu tadi, di mana ya udah kamu ibadah-ibadah aja gitu. Jangan yang namanya tinggalkan yang namanya urusan dunia, urusan politik dan lain sebagainya begitu. Kenapa sih Kak kita harus ikut andil mempertahankan generasi muda saat ini? Mempertahankan generasi muda itu untuk keberlanjutan atau maksudnya gimana nih? Maksudnya untuk keberadaban tadi? Iya. Ya, oke. Dan di situ kita perlu yang namanya ikut andil. Kenapa? Karena ya siapa lagi sih gitu bahasanya. Gini, saya pernah membaca sebuah kutipan yang dimana apabila ingin melihat sebuah negara itu maju, ingin melihat sebuah negara itu akan memiliki kemajuan ataupun keberadaban, maka lihatlah pemudanya gitu. Apakah pemudanya itu diacak-acak sama yang namanya kehidupan dunia atau yang namanya glamoranya dunia gitu, ataukah bahkan dia disibukkan dengan literasi, ataukah dia disibukkan dengan keilmuan, apakah disibukkan dengan eksperimen yang ada gitu. Nah, jadi situ kita bisa lihat gitu. Misalkan pemuda yang sekarang itu disibukkan dengan yang namanya berbau yang tidak bermanfaat gitu bahasanya, maka kita tidak mengambil peran untuk memanfaatkan sebuah keilmuan itu. Kita tidak bisa memberikan sumbangsi kita kepada peradaban Islam gitu. Kita tidak bisa juga mensumbangsikan juga akal kita yang telah dianugerahkan ini menjadi sebuah ide-ide yang kreatif, kemudian bisa untuk mendobrak keilmuan-keilmuan yang lebih kepada kancah negara begitu. Oke. Terus Kak, dalam membangun generasi Islam, apa saja dasar yang bisa kita lakukan untuk membentuk generasi terbaik Islam? Dasarnya ya? Iya. Oke. Kalau bicara soal dasar, mungkin saya pertama ya, kita kaitkan sedikit sama IMM gitu ya, biar boleh agak ya. sedikit relate sama kita gitu kan. Nah, di mana kalau misalkan kita kembali kepada ideologi kita itu yang di IMM itu yang pastinya Islam gitu ya. Kemudian kita yang ada namanya juga kita kenal sebagai trikoda gitu ya. Kemudian di situ ada keislaman, kemudian ada yang namanya intelektualitas, yang namanya kemudian lagi yang namanya humanitas gitu kan, religiusitas di mana kita bisa tonjolkan yang pertama begitu. Nah, jadi misalkan berbicara soal trikoda, maka saya akan mengatakan ya religiusitas kita harus tinggi gitu. Kenapa religiusitas kita harus tinggi gitu? Karena apabila kita yang udah menciptakan religiusitas kita itu tinggi gitu bahasanya, maka humanitas kita sama intelektualitas kita itu bisa terjaga begitu. Kenapa? Karena di mana kita misalkan kembali kepada Quran gitu, kita kembali kepada literatur-literatur lama gitu bahasanya, di mana ulama-ulama terdahulu, orang-orang terdahulu yang sebelum kita itu menyuruh kita untuk berpikir begitu. Afala yatafakkarun gitu kan, apa kamu tidak berpikir gitu bahasanya. Nah, kemudian di situ juga kita dapat bisa memperhatikan di mana kita bisa mengunggulkan yang namanya religiusitas gitu. Kemudian itu apakah kita semisal nih kita meningkatkan ataupun kita mengunggulkan religiusitas kita, apakah akan tertinggal tuh humanitasnya sama intelektualitasnya? Tidak gitu, karena kita menjunjung tinggi namanya juga untuk baca literasi gitu. Kita menjunjung tinggi juga yang namanya untuk sifat empati, simpati dan lain sebagainya begitu. Nah, itu saya rasa yang paling penting untuk diciptakan apa tadi sebagai dasar kita gitu. Religiusitas kita harus tinggi juga, kemudian tidak meninggalkan nilai intelektualitas sama humanitasnya gitu. Kalau kita kembalikan kepada ideologi kita sebagai IMM begitu. Karena ini udah masuk ke ranah IMM ya Kak ya. Jadi di UMB ini kan ada beberapa komisariat ya Kak, ya, benar, yang terhimpun di dalam setiap fakultas. Nah, dari PKIMM FPB ini apa sih perbedaannya antara PKIMM FPB dengan komisariat-komisariat lain? Oke, perbedaan ya. Ya, tidak bisa dipungkiri gitu bahasanya, yang membedakan corak keilmuan itu pasti ada begitu bahasanya. Misal Fakultas Pendidikan Bahasa ya corak keilmuannya bicara soal bahasa begitu. Kemudian di situ bicara soal grand design ataupun blueprint yang saya bawa pada saat tahun ini gitu bahasnya, saya mengunggulkan yang namanya religiusitas gitu, di mana saya mengunggulkan yang namanya tidak ada dikotomisasi ilmu gitu bahasanya. Nah, dikotomisasi ilmu apa yang saya maksud gitu bahasanya, ya ilmu agama dipisahkan sama yang namanya ilmu politik gitu. Nah, jadi bahasanya urusan dunia, urusan akhirat itu beda gitu, ada pemisahnya gitu, ada lorong besar di antaranya, ada tembok yang tinggi di antara keduanya gitu bahasanya. Nah, tapi saya pengen mengubah dinamika itu menjadi tidak ada pemisahnya gitu.
Nah, salah satu ilmuwan yang juga kita tahu bahkan lahir dari rahimnya Muhammadiyah gitu bahasanya Pak Kunto Wijoyo gitu, kemudian Pak Abdullah Al-Amin gitu, kemudian ada lagi salah satu tokoh NU gitu bahasanya dari sebelah, ataupun tokoh yang salah satu masyhur orang Indonesia juga gitu bahasanya tapi sudah tinggal di Kuala Lumpur, itu namanya Said Nokep Al-Atas, di mana beliau itu memiliki sebuah pemikiran, tiga pemikiran beliau ini salah satunya mengedepankan yang namanya tidak ada dikotomisasi ilmu gitu. Bahasanya semua sumber keilmuan itu dulunya bersumber kepada muara keislaman begitu. Cuman yang ada namanya dinamika yang berbeda. Terjadilah penjajahan begitu, kemudian dibakarnya perpustakaan Bait Al-Hikmah dan lain sebagainya begitu kan. Nah, di situ. Nah, kemudian apa yang membedakan tadi kah? Yang membedakan antara IMM FPB sama IMM yang lain gitu bahasanya. Nah, paling yang membedakan itu skup keilmuan kita gitu. Di mana kita itu menurunkan dari semua keilmuan itu ataupun yang akan kita bahas di diskusi-diskusi kita ataupun bahas dalam keilmuan kita menjadi salah satu suguhan kita itu kembali kepada kajian bahasa gitu. Nah, bahasa semisal nih politik dikaji dari segi bahasa gitu, berarti mengkaji soal etika begitu kan, kemudian mengkaji soal filsafat secara hermeneutika begitu, bicara soal secara kebahasaan begitu. Nah, itu yang membedakan antara corak keilmuannya begitu antara fakultas lain sama fakultas pendidikan bahasa. Di mana kita berfokus kepada kajian bahasa namun tidak meninggalkan kajian-kajian lain tapi digabungkan dengan kajian bahasanya begitu. Oke, berarti menggabungkan semuanya ya Kak, nggak cuma pokoknya semua di luar bahasa itu tuh dicoba disinkronisasi gitu ya Kak? Iya, bisa diambil semua lah gitu, jadi kita masukkan ke dalam sebuah keilmuan begitu. Terus Kak, kan pasti di IMM tuh kita banyak program-programnya ya, CM-CM-nya gitu. Nah, kalau program unggulannya IMM FPB dari program kerja yang ada di komisariat lain tuh apa ya Kak? Yang diunggulkan gitu. Oke, jadi bicara soal misalkan IMM FPB sebenarnya belum punya CM ya. IMM FPB belum punya CM karena bisa dibilang IMM FPB ini salah satu komisariat yang agak muda gitu bahasanya. Di mana dulu itu IMM FPB merupakan salah satu perpecahan gitu ya, perpecahan dari Visipol gitu ya. Dulu di Visipol paling IMM FPB itu baru usianya 6 tahunan gitu ya, 6 tahunan sampai 7 sampai 6 tahun gitu ya. Nah, di situ kita baru menginisiasi, di tahun ini kita menginisiasi yang nama CM. Nah, Creative Minority, di mana kita itu untuk mengkaji bahasa tadi. Nah, mengkaji bahasa tapi dikaitkan dengan unsur politiknya, dikaitkan dengan unsur filsafatnya, dikaitkan dengan sumber keagamaan yang pastinya gitu biasanya ya. Nah, di situ kita mencoba untuk menginisiasi bahasanya, masih dalam tahap inisiasi, di mana pemberkasan harapan kami gitu ya bahasanya di tahun ini menginisiasi bisa dilanjutkan di tahun selanjutnya begitu. Nah, itu kalau bicara soal CM gitu. Mungkin Kak bisa kasih closing statementnya aja Kak buat teman-teman OSDI, sobat OSDI yang ingin rasanya pengen bergabung di IMM FPB nantinya gitu. Gitu, siap. Oke teman-teman, ini ya bahasanya closing statement dari saya, di mana kita bicara soal IMM Fakultas Pendidikan Bahasa, yang dimana skup keilmuan itu teman-teman tahu sendiri gitu, kita merupakan dari 3 prodi yang berbeda gitu, bahasanya memiliki bahasanya dari Jepang, Inggris, sama Arab. Ini merupakan salah satu yang berbeda begitu bahasanya. Nah, itu merupakan kita bisa lihat lagi secara kultural, secara adat istiadat maupun secara adat istiadat dari bahasa itu beda sendiri gitu. Bahasanya Arab itu seringkali dikaitkan dengan agama gitu. Kemudian Inggris itu seringkali dikaitkan juga dengan agama sebelah, dan bahkan Jepang itu bisa dikaitkan juga dengan memiliki agama sendiri gitu bahasanya. Tapi di sini kita berfokus pada pendidikan. Nah, di pendidikan mana skup kita, keilmuan kita membahas soal pendidikan itu seperti apa, pendidikan idealnya seperti apa, khususnya kita sebagai Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah gitu bahasanya, berbicara soal ranah keislaman, kemudian intelektualitas sama kemanusiaan juga, yang dimana teman-teman juga bisa tentangin gitu bahasanya isu kita, skup kita kepada isu soal pendidikan gitu, dimana salah seorang tokoh mengatakan ya pendidikan ini merupakan investasi gitu ya, bukan merupakan sebuah kerugian begitu. Bahasanya apabila kita menginvestasikan uang kita banyak di soal pendidikan ya tidak masalah gitu, merupakan karena investasi yang akan kita semai sekarang akan kita rasakan besok begitu. Nah, teman-teman bisa bergabung di IMM Fakultas Pendidikan Bahasa untuk mengkaji lebih jauh isu-isu tentang pendidikan, isu-isu tentang kemahasiswaan, kemudian isu-isu tentang
ya organisasi dan lain sebagainya gitu ya. Tapi yang paling khususnya kita membahas tentang isu-isu tentang kependidikan. Apa aja, baik itu secara kebijakan pendidikan, baik itu secara teknologi pendidikan dan lain sebagainya begitu. Masya Allah, itu seru banget sih Kak pasti ya di PKM MFPB. Buat teman-teman nih, pasti ya harus banget dong join biar nggak ketinggalan informasi-informasi intelektual tentang pendidikan di PKM MFPB. Nah, mungkin cukup sampai di sini podcast kita pada hari ini. Cukup sekian, terima kasih. Billahi fi sabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.